3, 2, 1. Melanjutkan kultum Nabi Yusuf yang kemarin, ya. Masih ingat entah sudah lupa karena berapa bulan ya. Setelah Nabi Yusuf memberi arti mimpi dari sang raja lewat utusan ya, para pegawai, bukan pegawai ya, para menteri dan sang raja heran, loh ada orang baik di penjara, diminta silakan orang itu keluarkan ya. Raja minta Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ada orang punya keistimewaan bisa menakwili mimpi bagus, kok di penjara ingin dikeluarkan. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Wa qala al-maliku tunibih. Raja bilang, bawa dia kemari. Falamma ja'u rasul qala urji ila rabbik. Ketika utusannya datang ke Nabi Yusuf untuk menghadap raja, Nabi Yusuf tidak mau. Bagaimana keadaan wanita-wanita yang memfitnah saya? Oh, ingin membersihkan namanya. Nek kowe difitnah untuk ganjaran, gitu ya. Tapi seorang nabi harus punya status bersih. Nabi difitnah tidak apa-apa ya, asal umatnya tahu dia tidak benar. Tapi kalau seorang rasul belum diutus difitnah, belum tahu ada kebenarannya, harus menjaga kesuciannya supaya dinot ya. Ada orang terkenal jelek kok dinot kan tidak akan mau kan, tidak akan diikuti. Maka Nabi Yusuf minta dibersihkan namanya. Bagaimana keadaan wanita-wanita yang jari-jarinya terpotong? Jari-jarinya kan terpotong kan, melihat cowok yang cakep ya, seperti malaikat ya, paling cakep sedunia setelah Rasulullah ya. Ya sepertinya sel telurnya meledak-ledak, iso tekan kono. Sel telur meledak-ledak sampai tidak sadar ya, terhipnotis ya. Inna rabbi bikaidihinna alim. Tuhanku tahu tipu daya atau rekayasa mereka. Tuhanku tahu merekayasa mereka, memotong-motong jarinya bukan karena kesalahan saya, karena kesalahannya sendiri. Qala ma khotbukuna idratuna yusuf nafsi, langsung sidang ulang. PK istilahnya ya, peninjauan kembali. Ojo PK arti yang lain ya. Dalam ke pengadilan kan ada PK, peninjauan kembali. Setelah ditinjau kembali, qala ma khotbukuna idrawatu nafsi, raja berkata, bagaimana ketika kalian menggoda Yusuf, menggoda ya, rawatuna. Ini tanya ke wanita-wanita yang tangan jari-jarinya terpotong. Bagaimana keadaanmu ketika menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Kalian itu merekayasa Yusuf. Qulna hasyalillah ma'alimna alaihi min su'. Setelah disidang, mereka wanita-wanita yang tangannya jari-jarinya terpotong bilang, subhanallah, hasyalillah itu subhanallah itu ya. Saya tidak pernah melihat orang sebaik dia. Saya tidak pernah melihat Yusuf itu jelek. Lalu dihadirkan siapa? Imratul Aziz, Ratu Zulaikha ya, Ratu Zulaikha itu bukan ratu sih, Zulaikha itu bukan raja Perdana Menteri istilahnya ya, menteri atau Perdana Menteri ya. Qala Imratul Aziz, Siti Zulaikha bilang, memang dia tidak bersalah, al-anah sasol haq. Sekarang sudah jelas siapa yang benar, bahwa Yusuf tidak bersalah. Ana rawatuhu an nafsih wa innahu liminas shadiqin. Saya menginginkan dia, saya ingin dengan dia, tapi dia tidak mau. Dia benar-benar orang yang jujur. Setelah disidang tidak bersalah, Nabi Yusuf bersih. Kalau sudah bersih baru mau dekat dengan raja. Kalau orang sudah bersih dan difitnah, kan statusnya kan tinggi kan? Tidak seperti tadi, wah dari narapidana jadi menteri, kaget, itu kan, narapidana jadi penasehat presiden, kaget. Maka harus dibersihkan bahwa Nabi Yusuf masuk penjara itu karena rekayasa ya, rekayasa dari wanita-wanita bangsawan ya, bangsa negewan ya, bangsawan. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Anni lam akhunhu bil ghaib. Nabi Yusuf berkata, itu
bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Nabi Yusuf bilang, saya tidak mengkhianatinya, saya tidak pernah membocorkan kejadian bahwa ketika mau dihohoyong dengan Siti Zulaikha. Saya kan sudah dijanjikan, Yusuf jangan bilang siapa. Benar. Siti Zulaikha bilang dia tidak pernah, dia sungguh orang yang jujur. Nabi Yusuf tidak pernah membocorkan Nabi Yusuf tidak pernah membocorkan rahasia ya. Yang membocorkan rahasia itu wanitanya. Siapa? Siti Zulaikha. Nabi Yusuf kan dituduh menterinya juga karena membocorkan rahasia, maka dihukum. Menteri siapa? Suaminya Zulaikha itu ya. Karena dia dijanji tidak boleh bilang-bilang ke orang lain. Loh, kok wanita-wanita sama tahu? Dituduh bahwa Yusuf itu yang berkhianat. Ternyata Nabi Yusuf bilang, saya tidak berkhianat kan, anilam akhunhu, saya mengkhianati berita, saya selalu menjaga rahasia berita tersebut. Anallaha la yahdi kaidal khainin. Allah tidak akan memberi petunjuk rekayasa orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku, nafsuku, aku tidak membiarkan nafsuku. Sungguh nafsu itu mengajak kepada keburukan. Inna rabbi ghafurur rahim. Ini pembelaan Nabi Yusuf. Saya adalah orang yang bersih. Saya tidak mengumbar hawa nafsuku. Ya. Wa qala al-maliku tuni. Setelah sidang selesai, Nabi Yusuf disuruh datang, bawa kemari, aku akan membersihkan namanya. Wah, langsung dibersihkan. Falamma kalamu qala innaka yawmal idina makun amin. Setelah sudah dekat, kamu akan saya jadikan saya berikan tempat yang tinggi ya, entah penasihat, entah perdana menteri, entah menteri ya, dijadikan orang dekatnya raja. Ladaina makinun amin ya, yang makin tempat yang dapat dipercaya. Biasanya tempat orang yang dipercaya itu apa? Penasihat ya. Penasihat raja. Wong ono kelebihan biasanya jadi raja ya. Penasihat raja ya. Ojo takok aneh ojo gumun, ono presiden, ono penasihat ya. Sing duwe ilmu linuweh ya. Jadi duwe supranatural ngono wis biasa wis zaman dhisik ya. Aja macam-macam kowe nyedaki presiden nyantet macam-macam. Kono wis ana ahli supranaturale. Wis ana kabeh dhisik, ora usah bingung, ora usah gumun ya. Langsung Nabi Yusuf menawarkan diri, "Qad ja'alani ala khazinil ardi inni hafizun alim." Jadikanlah saya perbendaharaan negara. Jadikan saya perbendaharaan negara, penjaga gudang negara itu loh ya. Gudang negara itu apa niku? Ahli apa? Perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara ya, perbendaharaan negara itu mengurus barang-barang negara. Ini hafizun alim. Saya akan menjaganya dengan baik karena saya yang punya pengetahuan yang tinggi. Ya, iki lho. Menunjukkan bahwa diri itu bukan sombong, bahwa dirinya itu orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat itu tidak sombong ya. Itu tidak sombong supaya makin mantep. Tidak sombong supaya dipercaya. Ini dalile wong nyalek, dalile wong nyagup apa ya. Saya bisa dipercaya ya. Ben semakin mantep. Dasare ora sombong iki. Nabi Yusuf pernah menunjukkan dirinya, saya akan menjaganya. Hafizun alim, orang yang dapat dipercaya dan orang yang pintar. Wa kadzalika makanna li yasul al-dunya tabawu min haitsu yasha. Dan demikianlah Nabi Yusuf diberi tempat yang tinggi itu kedudukan di dunia. Dia bisa tinggal di mana saja. Nisfu bi manasya walan itu ajrul muhsinin. Ya, orang-orang yang baik itu selalu ditaruh di tempat yang baik. Nek kowe dadi wong apik, muhsinin lho ya, orang yang berbuat baik. Kalian jangan bosan-bosan menjadi orang yang selalu berbuat baik, karena Allah memberi contoh pada Nabi Yusuf itu ditaruh di tempat yang
baik, tempat yang tinggi, uripe kepenak. Kepin uripe kepenak, jadilah orang yang baik. Tetapi ada tekanan, wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Tetapi pahala di akhirat itu lebih baik. Kalian kan berbuat baik, ingin kedudukan kalian baik ya, tempat kalian baik. Tapi ingat, di akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Barangkali kalian berbuat baik kok hidupmu melarat atau hidupmu terlunta-lunta, tidak enak ya. Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, di akhirat itu lebih baik jauh daripada kalian hidup baik di dunia. Kowe urip mau apik barangkali kowe ya, aku melu remas semacam masjid ya. Uripku kok ora enak ngene ya. Dodol ora payu ya, usaha bangkrut ya. Iling, wala ajrul akhiratu khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat ya, barangkali kowe berbuat baik ya, ikhlas. Barangkali kowe ya nyapu ngepel nok lab. Iso tekan kono. Aku bernyapu ngepel kok untuk apes terus, wala ajrul akhirati khairun. Iki ane iki ya. Testimoni. Wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Bener sampai ini nih. Kok langsung kene ya? Wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu. Sampai kan kemarin ceritanya akan datang 7 tahun masa subur, gitu kan? Setelah 7 tahun masa subur berlimpah ruah, lalu akan datang 7 tahun masa apa paceklik kok apa ya? Masa kering apa? Masa apa? Gersang apa? Kemarau ya, bahasanya angel. Masa kemarau, larang pangan, larang sembarang ya, masa kemarau. Sehingga orang-orang di sekitar di luar kota Mesir sama ke Mesir ya, karena di tempat-tempat lain itu musim kemarau panjang, tidak ada makanan, yang ada makanan cuma di Mesir. Sehingga orang-orang di luar Mesir pergi ke Mesir untuk berdagang. Berdagang pakai apa? Dulu pakai emas ya. Dulu itu emas, uang apa? Mata uangnya adalah emas gitu ya, sama perhiasan. Lalu datanglah saudara-saudara Yusuf. Nabi Yakub memerintahkan putra-putranya, karena musim kering, musim kemarau, tidak ada makanan. Dengar-dengar di Mesir itu banyak makanan. Silakan Mesir sana, tukar bahan makanan dengan perhiasan atau uang yang kita punya. Benar, datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf. Tidak semua, yang datang sebagian ya. Kenapa kok tidak semua? Karena khawatirnya nih ditolak, karena kan dari luar kota, luar dari Mesir ke Palestina atau Israel tuh ya, kan jauh. Dikira juga jauh, kira-kira perjalanan 10 hari ya. Mungkin lo 10 hari kok ngerti mbok numpak onto tah mlaku ya. 10 hari lama. Kenapa kok sedikit? Kalau datang semua orang untuk ijol ngeleh kabeh, makanya beberapa saudara Nabi Yusuf, ikhwatu itu jamak ya. Akhun jam'uhu ikhwatun ya. Nek ukhtun jam'u. Mbuh. Akhun ikhwatun, nek ukhtun akhwat. Oh ya. Akhwat biasanya gini apa? Facebook ya, Facebook apa TikTok. Akhwat itu jamak ya. Ukhti. Seorang ukhti. Ukhtiku saudara perempuanku. Fadakhalu alaihi fa'arahum wa hum lahu munkirun. Fadakhalu. Saudara-saudara Nabi Yusuf masuk Mesir. Fa'arafahum. Tahu bahwa ada Nabi Yusuf. Tapi mungkirun, mosok urip kok rupane kaya Nabi Yusuf ya, kaya dulurku dhisik ya. Wa hum lahu mungkirun, tapi engkar. Loh, dhisik wis mlebu anu kok ya, wis mlebu sumur terus dadekno budak, mosok dadi pejabat, engkar ya. Masih ada ragu. Wa hum lahu mungkirun, tidak mengenalinya. Dan juga orang yang seorang bangsawan biasanya itu keluar itu pakai cadar, apalagi Nabi Yusuf punya wajah yang tampan. Makanya dia pakai cadar ben ora membuat fitnah ya. Ora kaya saiki ya. Cowok tampan-tampan malah
masuk YouTube, masuk wah tambah kue kemecer ya. Bener kan? Cowok-cowok tampan malah sekarang tampil di TV ya, tambah kue kemecer ya, malah iso turu ya. Mosok enggak tahu. Ya mungkin kalian baru PMS mungkin kemecer ya. PMS malah kepin ngamuk ya. Walam majahazum bihajazim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ketika Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya barter ya, tukar bahan makanan dengan uang atau perhiasan. Qala ituni bi akhil lakum min abikum. Kalau kalian kemari, datanglah beserta semua saudara-saudaramu. Ya, kenapa? Karena dalam peraturan satu orang cuma boleh dapat satu karung, ya istilahnya ya, satu karung, tidak boleh lebih dari stok ya. Ora oleh istilahnya borong, apa spekulasi, ora oleh spekulasi di cukup kabeh ora oleh ya sawong sak karung nggo, mbok seminggu, mbok sebulan ya. Ala tarona anni ufil kala wa ana khairul munsilin. Kalau kalian kesini boleh kalian datang bersama saudara-saudaramu supaya dapat banyak. Saya akan memberikan timbangan sesuai anni ufil kaila wa khairul munsilin. Takaran gandum ya, sebaik-baiknya penerima tamu khairul munsilin. Saya akan menjamu kalian, memberikan sogatan apa? Bukan sogatan apa? Bahan makanan sesuai dengan kebutuhan kalian. Wah, seneng ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf, wah, kalau kesini semua dapat gandum beberapa karung bisa lama ya. Padahal kemaraunya kan lama, 7 tahun. Kira-kira kowe musim kemarau tahan berapa tahun? Wis tahun tak wis ra iso anu kok ya. Wis kira-kira dhisik ya zaman Rasulullah. Musim kemarau telek unta iku lho diperes golek banyune ya. Iku dhisik di padang pasir tidak ada air, golek banyu. Telek unta iku lho ya, telek apa? Teletong unta diperes golek banyune. Tuh orang zaman dahulu. Baik sumur wangil ya, tidak mudah sumur di padang pasir ya. Makanya tidak lama, ora suwi nek zaman kemarau ya. Kalau zaman kemarau tidak lama kembali. Benar. Fa ilam ta'tuni bi falaikal lakum indi wala taqrabun. Nabi Yusuf bilang, jika kalian datang kemari tidak semua dengan saudara-saudaramu, saya tidak akan melayani kalian. Oh ya, diancam gitu. Wah takut, asalnya seneng terus takut. Wah nek ora moro kabeh ora dilayani. Wah aduh ri ya. Aduh. No aku ora dilayani ya. Qalu. Mereka bilang, sanuro itu anhu abu wa innal fa'ilun. Baiklah Tuan, ya qalu saya akan membujuk ayah untuk menjalankannya, karena dalam saudara-saudara Nabi Yusuf itu ada saudara kekasihnya, saudara yang jadi anak terkasih kok apa jenenge? Anak kasihane ya. Anak apa biasanya? Anak mas ya, istilahnya anak mas ya. Ada anak mas siapa dulu Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf tidak ada itu namanya Bunyamin gitu kan, ada anak masnya. Nek lunga-lunga dijogo tenanan ora oleh melu, dadi anak mas. Ya, ini sebagai pembelajaran dari kita. Nek kowe dadi wong tua, aja nganak masno, menganak maskan satu anak dengan anak yang lain. Nanti kejadian seperti Nabi Yusuf. Tidak boleh, harus adil. Adil tidak harus sama ya. Aja terus adil kudu padha bawai motor siji-siji, jebai bawai motor ya. Malah kebruan ya. Adil sesuai dengan porsi ya. Usia berapa dhewe dolanan ya, dhewe dolanan bareng-bareng. Gitu kan? Wa qala li fityani ja'alu bi du'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Idzan qala ila ilmin la'allahum yarji'un. Li fityanihi, pembantu-pembantunya. Nabi Yusuf bilang kepada pembantu atau penjaga atau prajuritnya, ij'alu bid'atum fi rihalim. Ini perhiasan atau uang-uang mereka kembalikan ke dalam karung mereka supaya mereka kembali. Wah, apik kan? Tukar pakai uangnya dikembalikan. Jadi gowo gratisan. Wah, Nabi Yusuf apik kepada saudara-saudaranya ya. Ora koyo aku, Nabi Yusuf kan seharusnya nek kowe aku kan dendam. Weh, dulur-dulurku iki dhisik sing jegurna aku sumur ya. Tak bales ya. Tak kurung kan biasanya orang seperti itu kan, dendam kan,
Ini ndak dikasih bagus ya, dikasih apa? Dikasih makanan, uangnya dikembalikan. Wah, seorang nabi itu sifatnya mulia ya, jauh dari kita-kita ini. Kembalikan uang-uang mereka ke dalam karung mereka. La'allahum ya'rifunaha. Kalau mereka kembali dan tahu uangnya dikembalikan, mereka akan kembali ke sini lagi. So nek musim kering masih butuh makanan, mereka akan kembali ke sini lagi. Nah, benar. Falamma raja'u ila abihim qalu. Setelah para saudara-saudara Nabi Yusuf kembali kepada Nabi Ishak, qalu ya Nabi Yakub, astagfirullah, maaf ya, Nabi Yakub, qalu ya abana muni aminal kail. Ayah, kita ke depan tidak boleh tukar bahan makanan lagi, kecuali kita lengkap 11 bukan 11 ya, ahada asyara kaukaban, benar 11, kecuali 11 bersaudara kita menghadap ke penguasa Mesir, penguasa bukan raja ya, penguasa mungkin perdana menteri entah bagian perbendaharaan ya. Nabi Yakub, salah ya, Nabi Yakub, ayah, besok kalau kita mau kembali ke sana tidak boleh, kecuali kita harus lengkap 11 bersaudara. Nanti kami akan saling menjaga saudara-saudara kami. Ini saudara yang paling tua itu Yahuda ya, cikal bakale bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi, Yahuda. Saudara yang paling tua Yahuda. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl. Nabi Yakub sudah perasaan, loh, dulu kan saya sudah mengamanatkan Nabi Yusuf untuk bermain dengan kalian. Yusuf pada kalian untuk kalian jaga main-main bareng, tapi malah kalian tinggal ya. Fallahu khairun hafidzahu wa arhamur rahimin. Lebih baik siapa anaknya yang Bunyamin ya, adiknya Nabi Yusuf, dijaga oleh Allah di sini saja ya. Gak oleh, Nabi Yakub gak gelem, ya jangan. Boleh kalian berangkat kecuali Bunyamin. Bunyamin di sini saja dalam penjagaan Allah, maksudnya penjagaan orang tuanya. Falamma fatahu, gak gelem Nabi Yakub, tapi ketika karungnya dibuka, falamma fatahum wajadu bid'atahum rujat ilahim. Ketika karungnya dibuka, disampaikan, qalu ya abana mana mugi, wahai ayah, kami tidak, nabgi itu apa? Tidak berniat buruk. Ini loh hadi bid'atuna, ini loh perhiasan kita, uang-uang kita dikembalikan kepada kita. Uang kita dikembalikan, kita mau tukar apa? Bahan makanan dikembalikan ke dalam karung kami. Wa nafatu akhona unasdatu kaila ba'ir. Kita akan menjaga saudara-saudara kami. Istilahnya kalau tobat ngono ya. Kami akan menjaga saudara kami serta akan mendapat jatah gandum seberat beban seekor unta. Ya, setiap orang dapat gandum seekor unta, pirang kilo, mbuh. Pokoknya sak memote unta ya. Ketika ada bahan makanan yang penting, kowe kan milih mlaku kan. Untane mlaku nggawa karung, kowe mlaku sikil gitu kan. Masa mbok tumpaki ya untane apa kabotan ya. Lebih mementingkan bahan makanan di atas unta supaya bisa dibawa daripada kowe melu munggah karungnya ora akeh. Dalika galu yasir. Jadi ke apa ini aturan kebijakan pemimpin Raja Mesir ini ya, bahwa satu orang boleh membawa satu beban orang membawa satu beban unta yang bisa diangkat unta ya. Satu orang boleh membawa satu karung yang bisa dibawa unta, dimomot unta. Unta biasanya pirang karung. Nah, itu boleh dibawa. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausikum minallahi la ta'tunani bi illa an ya'tubikum. Nabi Yakub tidak mau, tapi harus disumpah. Wah, disumpah. MOU istilahnya ya. Dikasih MOU. Saya tidak akan mengutus kalian semua kecuali kalian buat perjanjian. Hatta tu'tuni mausikum, janji
bahwa kalian akan mengembalikan apa? Saudara-saudaramu kembali semua, ojo mbok tinggal. Kalian boleh membawa saudara-saudaramu semua, tapi harus janji bahwa kalian kembali harus utuh. Lunga utuh balik utuh, coba tinggal ya. Illa ayyatabikum falamma atahum mausikum qala Allahu alam naqulu wakil. Setelah berjanji Nabi Yakub bilang Allah alam naqulu wakil. Allah sebagai saksinya. Kamu disaksikan Allah ya bahwa kalian sudah berjanji akan kembali ke sini lengkap semua, tidak meninggalkan saudara-saudaramu. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Lalu pesan, Nabi aku berpesan, kalian kalau masuk ke kota Mesir, masuklah dari pintu yang beda-beda, jangan satu tempat, kon pisah-pisah. Istilahnya setahap bertahap. Wong loro sik, aja bareng-bareng. Kenapa? Nabi Yakub itu putra-putranya itu cakep-cakep. Ya. Ganteng-ganteng ya. Khawatirnya nih rombongan cakep-cakep jadi grup band. Nah, kaya kowe ngene iku lho ya. Nabi Yakub itu mengkhawatirkan nanti membuat fitnah. Ada kaya rombongan cakep-cakep nanti semua akan terkesima. Nah, maka Nabi Yakub memberi perintah, memberi wasiat, bukan wasiat ya. Mengamanatkan kalian kalau masuk ke Mesir dari pintu yang berbeda-beda, jangan bareng-bareng. Ya, khawatirnya bareng-bareng kok rombongan cakep-cakep nanti menimbulkan apa? Menimbulkan apa ya? Huru-hara ya. Huru-hara ya kaya contohnya kaya Nabi Yusuf karo Siti Zulaikha iku kan huru-hara ya, terpotong tangannya kok do plokok kabeh ya. Kok pitike do ucul. Nek apa? Ilang kabeh barange ya, khawatir. Maka Nabi Yakub memberi perintah putra-putranya ketika ke Mesir tidak bareng-bareng ya, dari tempat yang berbeda-beda, pintu yang berbeda-beda, bertahap bisa ya. Inil hukmu illa lillah wa ma ughni ankum minallahi min syai', inil hukmu illa lillah alaihi alaihi wa tawakkalun ya. Ini istilahnya apa? Pernyataan Nabi Yakub yang tawakal. Ya wis lah, tapi nek kowe mlebu kota Mesir aja bareng-bareng. Boleh bertahap, boleh pintu yang berbeda-beda. Walamma takhadu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni'uhum minallahi min syai'in la hajata fi nafsi Yaqub yaqunduha wa inna lahu ilmin lima 'alamna wa lakin aktsarun nas la ya'lamun. Ketika para saudara Nabi Yusuf ya masuk ke kota Mesir dengan tempat yang berbeda-beda, karena apa? Nabi Yakub itu sudah merasa bahwa dia akan kehilangan putranya yang satunya lagi. Kenapa? Seorang nabi tidak boleh mencintai makhluk selain lebih dari kholiknya. Makanya ini peringatan ya. Kowe urung tingkatanmu. Seorang nabi tidak boleh mencintai makhluk melebihi kholik ya. Wa ma ubari'u nafsi, bukan yang itu ya. Lantanal biro, lupa ada ayatnya ya. Tidak boleh melebihi cintanya makhluk melebihi kholik. Seorang nabi ya, orang oleh menyenangai menyukai makhluk melebihi Allah itu ya. Sudah merasa wah ini koyoke bakal kelangan neh aku ya. Tapi wis tawakal, Nabi Yakub wis tawakal, wis bakal kelangan meneh. Illa hasan finasi Yakub baqadha. Wa inna ulatu ilmin wis kroso ya, punya apa perasaan, istilahnya bukan telepati ya. Ilmu apa? Apa ya biasanya indra keenam ya, wah bakal kelangan meneh. Kan punya ilmu seperti Nabi Yusuf kan bisa mengartikan takwil mimpi. Wa innahu ladu ilmin, punya ilmu. Nabi Yakub itu wis duwe ilmu, bakale akeh kelangan. Walakin asrun nasi la ya'lamun. Lanjut. Walamma takharu an su'a wa ilai akhahu qala inni ana akhuka fala isbima kanu ya'malun. Ketika sudah ke tempat
penukaran barang, dia menempatkan Bunyamin di tempatnya. Sungguh aku adalah saudaramu, jangan bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Setelah saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke tempat penukaran, ya, Nabi Yusuf mendekati saudaranya yang Bunyamin, ya, saudara kandung seayah seibu, ya. Yang lainnya kan cuma saudara seayah kan. Yang saudara sekandung Bunyamin. Sudah dibisiki dulu, aku itu saudaramu, ya. Nanti kamu ora usah susah nek ono apa-apa. Nanti akan ada kejadian, kamu jangan susah, jangan bantah. Wis dibisiki, ya. Jadi kan tenang kan, ora dibisiki ya bunuh diri. Ya ora, kaget. Nanti akan ada kejadian, aku adalah saudaramu, kamu jangan kaget. Wis dibisiki mendekati Bunyamin. Falamma jahazum bijahazihim. Ketika disiapkan bahan makanan untuk mereka, terus Nabi Yusuf yang mendekati Bunyamin memberi gelas dari cawan itu apa ya, tempat minum dari emas, seorang penguasa Mesir, ya, entah perdana menteri, entah apa, ya, entah yang kedudukannya tinggi, memasukkan tempat minum bangsawan ke dalam karungnya Bunyamin, ya. Karung dibisiki, nanti kalau ada kejadian, aku adalah saudaramu, ya, kamu jangan takut, biasa saja. Dimasukkan di karungnya Bunyamin. Setiap orang kan dapat satu karung istilahnya, ya, satu karung bahan makanan. Kalau dulu gandum, ya, gandum setiap karung, di karungnya Bunyamin dikasih perhiasan dari raja, entah dari penguasa Mesir. Setelah dikasih satu karung, penjaga ada yang bilang, penjaga prajurit, cawan raja telah dicuri, perhiasan raja telah dicuri, perhiasan raja atau perhiasan penguasa telah dicuri. Langsung digeledah, ya, ada kehilangan, perhiasan raja telah dicuri. Mohon bukan tamu, ya, mohon gerombolan berhenti, ada audit, akan diperiksa, setiap karung akan diperiksa. Kaget pas wayai saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka bertanya, apa yang hilang? Qalu, yang hilang apa? Kehilangan cawan raja. Wah, mungkin piala, ya, mungkin tempat minum seorang raja itu piala, ya, piala berupa cangkir. Wah, mulai saiki piala-piala kayak cangkir kan, karena dulu orang raja itu minumnya itu dari cangkir yang seperti piala godi ini, ya, godi dari emas, ya. Saya kira oleh, ya, tempat dari emas di umat Rasulullah tidak boleh. Kami kehilangan cawan raja dan siapa yang dapat memilikinya akan memperoleh bahan makanan seberat unta. Siapa yang menemukan barang yang hilang dari raja akan mendapatkan hadiah satu karung gandum. Wah, langsung digolak-golak gitu kan. Siapa yang dapat diperintahkan, yang diperintahkan siapa? Prajurit menggeledahi. Siapa yang menemukan cawan, istilah cawan itu apa, ya? Piala raja, cangkir, ya, cangkir ke gelas raja. Siapa yang menemukan gelas raja akan mendapatkan hadiah satu karung gandum. Wah, seneng kan? Golek-golek digeledah tenanan, ya, prajurit digolek siji. Ketemu di tempatnya Bunyamin. Qalu tallahi laqad alimtu ma jinna nafsa fil ardi wa ma kunna sariqin. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf bilang, demi Allah, Anda tahu bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan. Kami bukanlah para pencuri. Demi Allah, kalian kan tahu kami adalah orang-orang yang baik. Golongan rombongannya anak-anak Nabi Yakub itu orangnya baik-baik. Wong juhud, istilahnya wong juhud itu ora kedonyan, ya, ora kepingin maling, ya. Kami itu orang-orang yang baik, ya. Kami tidak pantas orang yang mencuri, ya. Tidak peduli yang namanya prajurit, ya, sesuai protap memeriksa setiap karung. Qalu fama jazaa'u in kuntum kadzibin. Prajurit bertanya, apa hukumannya kalau kalian berdusta? Apa hukumannya kalau kalian berbohong? Qalu jazaa'uhu ma ujafi rohli fa huwa jazaa'uh. Hukumannya
siapa yang mencuri dia akan jadi budaknya. Wow, siapa yang mencuri maka orang yang mencuri itu akan jadi budaknya. Ini hukum zaman dahulu ya. Kowe nyolong konangan, sekarang kan potong tangan. Dulu lebih kejam, jadi budak. Potong tangan sama budak enak mana? Budak seumur hidup kok ya, kok jadi budaknya seumur hidup. Pek diwehi mangan tok, ora oleh untuk liyane. Mangan karo klambi tok. Klambi ae klambi minim ya, klambi minim. Gelem. Nah, budak itu istilahnya kerja rodi. Oh, zaman apa? Jepang kan ada kan, kerja rodi ora dibayar, kon kerja terus karo mangan ya. Ya kaya hewan ya. Kaya kebu sapi ngono iku ya, kon kerja rodi ora kerja rodi ya kerja paksa ya. Barang siapa menemukan, nanti kalau ada dari kami yang menemukan barang raja yang hilang di golongan kami, silakan diambil sebagai budak. Kadzalika najzi zalimin. Itu adalah hukuman orang yang berbuat zalim. Hukum apa? Syariate Nabi Yakub, Nabi Yusuf zaman dahulu. Sapa sing nyolong? Sing nyolong dadi budake sing dicolong. Fa bada bi angatim qabla wa akhidhu mastakhrajaha mi akhih. Benar, diperiksa mulai dari saudara-saudara yang tertua ya, sampai terakhir sampai Bunyamin. Kadzalika kitna li Yusuf. Kitna itu kaidun, rekayasa. Begitulah rekayasa Nabi Yusuf ya. Bukan tipu daya, rekayasa supaya tidak curiga. Mulai dari yang terbesar, bersih sampai Bunyamin. Kana li akhudha akhu fi dinil malik illa ayasha Allah. Ini rekayasa Nabi Yusuf supaya mengambil Bunyamin dari saudara-saudara, supaya apa istilahnya kangen. Nabi Yusuf kan kangen karo dulure kan. Dulure suwe ora ketemu. Piye ben nginep. Wah, bagaimana supaya nginep nok kene ya? Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya ya, dituduh apa istilahnya direkayasa supaya kelihatan mencuri ya. Narfa'u darajati man nasya' wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim, di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih alim. Di atas langit masih ada langit ya. Di atas langit masih ada langit. Ini istilahnya dari ini loh ya. Di atas orang yang alim masih ada orang yang lebih alim. Qalu i yasrik faqad sarqa akhul lahu. Benar, ketemu. Bunyamin ketemu ada barang yang dicuri. Wah, ini ngasih jam 9:30 cah iki. Benar, setelah periksa karungnya Bunyamin ada perhiasan yang hilang, perhiasan raja. Lalu komentar ya, julid ya, istilahnya julid ya, komentar ya, komentator kaya netizen ya. Komentator, saudara-saudara Nabi Yusuf komentator. Lah, ketemu ada perhiasan di karungnya Bunyamin. Pantas saja mencuri Bunyamin. Wong Yusuf dulu aja mencuri. Persis kaya kelakuane kakange. Bunyamin, kowe kok maling kaya masmu wae ya. Apakah Nabi Yusuf pernah mencuri? Pernah. Dulu ketika waktu kecil ya, Nabi Yusuf itu pernah mencuri telur milik saudaranya ya. Mencuri kenapa? Ada pengemis minta telur ayam ya, kalau tidak salah ayam ya ceritanya. Nah, memelihara ayam. Orang dahulu kan punya peliharaan ya. Ayamnya Nabi Yusuf belum bertelur ya. Yang bertelur miliknya saudaranya ya. Dijukuk sik engko tak ijoli ya. Kan mencuri. Tapi kan Nabi Yusuf punya alasan. Nggo wong ngemis. Nah, wong ngemis iku dhisik wong ngemis iku bener rak duwe, ora kaya saiki ya, wong ngemis nggo profesi ya. Dikasih telur milik saudaranya. Itu konangan saudarane, oh dasar maling ya. Ini juga bilang, oh pantes adike Yusuf potongane
maling. Ya krungu Nabi Yusuf krungu. Aku disindir. Kok fa'asaroha Yusuf, ini Nabi Yusuf tahu tapi samar. Aku disindir ya. Senyum ya, senyum apa ya? Senyum sini apa senyum simpul? Wah, aku kena. Pantes ae maling yo. Padha karo kangane. Nabi Yusuf di situ krungu. Fa asarroha Yusuf fi nafsi lam yubtiha, tapi ora ketok terus ngamuk ora ya. Seorang nabi itu punya kesabaran yang tinggi. Qala antum syarru makana wallahu a'lam bima tasifun. Benar. Qala antum syarru, kalian dapat tempat yang jelek ya. Sungguh kalian di posisi yang jelek. Wallahu a'lam bima tasifun. Kamu lebih buruk kedudukan. Langsung ditangkap ya. Qala antum syarru makana wallahu a'lam bima tasifun. Menuduh Nabi Yusuf itu ya, langsung dibalas ini. Kalian dapat tempat yang buruk karena saudaramu ada yang mencuri. Qalu ya Aziz. Aziz itu menteri ya. Al Aziz itu menteri. Bisa perdana menteri. Karena ada al itu li ta'rif. Kalau ya Aziz orang no ale beda artinya. Ya ayyul aziz innalau aban syaikhon kabira faut ahadana makana inna raka minal muslimin. Langsung sedih ya, saudara-saudaranya sedih. Wahai menteri, wahai perdana menteri, innalau aban syaikhon kabira. Dia punya ayah yang tua renta. Ya, Nabi Ishak kan wis sepuh kan, Nabi Yakub sudah tua. Padahal Bunyamin itu anak kesayangannya Nabi Yakub. Langsung bilang, wahai menteri, kan belum tahu Nabi Yusuf kan, wahai perdana menteri, wahai penguasa, dia punya ayah yang tua renta. Fakhud ahadana makana, gantilah salah satu dari kami, silakan pilih. Jangan dia anak kesayangan anak masnya ayah ya, anak kesayangan dari ayah kami. Jangan ambil dia, ambil kami saja salah satu dari kami sebagai ganti. Istilahnya apa? Negosiasi. Jangan ambil dia kesayangan ayah. Kita sudah janji menjaganya. Silakan ambil salah satu dari kami saja. Inna naraka minal muslimin. Kamu kan orang yang baik. Ya, ini negosiasi harus diwarai caranya negosiasi ya. Kamu kan orang yang baik. Nek kok negosiasi kono ya. Saya lihat kok Anda kok rajin. Negosiasi di apel apa? Nek apel apa kowe? Nek apel ora gelem piket. Bapak kan baik. Terus menghindar biar ora gelem piket. Astagfirullah. Qala ma'adzallah. Qala ma'adzallah. Ma'adzallah itu istilahnya naudzubillah. Aku berlindung kepada Allah apabila saya mengambil orang yang bukan mencuri. Saya berlindung dari Allah dari saya mengambil orang yang bukan pencuri, menuduh orang yang bukan pencuri, mengambil orang yang membawa perhiasan raja. Inna idza lamina zalimun. Kalau saya seperti itu maka saya termasuk orang yang zalim. Loh, yang mencuri siapa? Dia yang dihukum. Tidak bisa yang mencuri siapa yang dihukum saudaranya, tidak bisa. Nah, kalau saya seperti itu maka saya jadi orang yang zalim. Fam mastaisu minhu khalasu najia. Setelah negosiasi alot, penguasa Mesir tidak mau, tidak bisa. Tolonglah pilih salah satu dari kami. Salah dua tidak apa-apa ya. Jangan Bunyamin karena kami berjanji untuk menjaganya. Kami berjanji menjaganya, kan sudah janji kan MOU. Kalau kembali harus penuh. Saudaranya lebih-lebih Bunyamin karena dulu waktu Nabi Yusuf dihilangkan ya. Khalasu najia, falamas tayasu sampai aku lho, falamas tayasu. Aku maca iki lho ya. Pas ije cilik guyu. Falamas tayasu. Aku guyu dituturono. Ngasih aku pas ngarep guru ya maca falamas tayasu guyu. Lah apa nang aku guyu. Gara-gara dituturono kancaku. Iki asane apa? Tayasu. Quran ono ngene barang ya. Padahal artinya itu asa.
Fala mastai asu. Aku maca ngene nggone ngarep guru iso guyu. Maca pas disemak lho ya. Maca dhewe maca. Guru nyemak tekan kene guyu, ora iso mandeg. Astagfirullah. Setelah saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini putus asa, berbagai negosiasi ndak berjalan buntu. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah. Qala kabiruhum yang paling besar itu Yahuda ya. Yahuda bilang, "Apakah kalian tahu kalian sudah berjanji kepada ayah kalian qad akhadha 'alaikum mawthiqan, berjanji, mawthiqan janji kepada Allah ya. Kalian kan sudah berjanji, kita sudah berjanji kepada ayah ya. Janji atas nama Allah kepada ayah. Wa min qablu dan sebelumnya, ya sebelumnya apa? Berjanji menjaga Nabi Yusuf malah diilangno. Saiki menjaga Bunyamin meh ditinggal. Loh kita kan sudah berjanji dan sebelum-sebelumnya juga berjanji atas nama Allah kan? Mafaratu fi Yusuf. Kita sudah berjanji untuk menjaga Bunyamin, juga berjanji pada Yusuf sebelumnya. Falan abral atayadan nari abi. Kalau seperti ini, kalian jangan kelihatan di depan ayah, ya, sampai dapat izin dari ayah. Langsung wedi, tidak berani menghadap ke Nabi Yakub. Habis ini udah berani kembali, ya, entah terlunta-lunta di mana, ya. Hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Sehingga ini yang bilang Yahuda itu orang baik, ya, turun-turunane ora. Waktu Nabi Yusuf mau dibunuh, Yahuda yang bilang, kamu jangan membunuh Nabi Yusuf, dibuang ke tempat yang jauh atau dimasukkan sumur saja. Yang usulkan Yahuda, bukan temannya, saudara-saudaranya ingin Nabi Yusuf mati. Begitu juga sekarang, ketika Bunyamin ditangkap, kita kan sudah berjanji untuk menjaga Bunyamin, berjanji atas nama Allah. Ini sudah dewasa kan, otomatis kan sudah tahu kan, janji atas nama Allah. Kalau sudah janji maka harus dilaksanakan menjaganya. Kalau tidak dilaksanakan, hukumannya dulu berat ya, hukumannya berat. Jadi seperti munafik gitu kan. Ma faratum fi Yusuf falan abroh. Kalian jangan kelihatan di depan ayah sampai diizini ayah atau dihukum Allah. Wah, hukumannya dulu apa? Pada zaman Bani Israel, orang yang pencuri di pintunya ditulis as-sarik. Orang yang berzina di pintunya langsung muncul azani. Oh, ngono ya. Orang berkhianat al-khain ya, pengkhianat ya. Orang zaman dulu. Nek cilik kan urung ana dosa, nek wis gedhe ada hukumannya. Wa huwa khairul hakimin. Kalian tunggu dihukum Allah karena kalian sudah berjanji atas nama Allah. Allah itu tegas, al-muntakim. Tegas kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah. Dosa langsung, ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Pernah kan dengar? Umatnya ada yang jadi kera, umatnya Bani Israel ya, ada yang jadi babi. Al-qiradata wal kharnazira itu kan. Irji'u ila abikum faqulu. Silakan kembali ke ayah. In abnaka sarok, kembali bertanggung jawab ya ini. Bertanggung jawab. Kembali tidak semua ya. Kembali ke ayah bilang, faqulu ya abana in abnaka sarok. Ayah, anakmu telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kami menyaksikan sesuai dengan pengetahuan kami. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Kami tidak tahu kami tidak bisa menjaga barang yang dibalik itu benar atau enggak tahu. Entah benar Bunyamin itu mencuri atau enggak, tapi kita tahu menyaksikan bahwa ada perhiasan di karungnya Bunyamin. Anakmu telah mencuri, kami menyaksikan ada perhiasan di karungnya. Saya tidak tahu itu entah mencuri atau enggak ya. Lalu gimana? Was'alil qaryatil lati kunna fiha. Silahkan tanya ke tetangga-tetangga. Yang tukar kan bukan Nabi saudara-saudara Nabi Yakub kan, tetangga-tetangga juga kan. Silahkan tanya ke tetangga-tetangga.
allati kunna fiha wa irlati aqbalna fiha wa inna lasadikun. Silakan tanya ke tetangga-tetangga bahwa saya berkata benar bahwa anak Anda mencuri yang Bunyamin. Kalau tidak percaya silakan tanya ke tetangga-tetangga. Apa jawab Nabi Yakub? Qala bal sawalakum anfusukum. Nabi Yakub sedih. Qala bal sawalakum anfusukum amra fasabrun jamil. Asallu ayatana bihim sami'a innahu lahul alimul hakim. Nabi Yusuf sedih ya karena berpisah dengan kedua anak kesayangannya. Asallu fasabrun jamil. Ya yang sabar, bilang sabar. Fasabrun jamil. Asallu ayatani bihim sami'a. Mungkin semoga Allah mengembalikan kedua anakku ya semuanya. Innahu wal alimul hakim. Nanti dua-duanya akan kembali lagi. Tapi sedih. Berpisah dengan anak kesayangan, anak emas, itu sedih ya. Sehingga di riwayat Nabi Yakub itu sudah tidak bisa melihat seperti buta ya. Setelah kehilangan Nabi Yusuf dan Bunyamin, Nabi Yakub itu tidak bisa melihat. Padahal Rasul itu tidak punya sifat yang cacat. Terus Nabi itu sempurna, istilahnya ya, fiksinya sempurna, tidak boleh punya sifat cacat. Buta tidak boleh. Jadi itu tidak buta, istilahnya ulama itu mengartikan bukan buta tapi terhalang oleh air mata sehingga tidak bisa melihat. Blolok tahu apa sih ya? Sehingga tidak bisa melihat atau tidak mau melihat ya. Wa ta'ala anhum wa qala ya asafa. Berpaling dari mereka, tidak mau apa? Berpaling itu apa ya? Melengos. Bahasanya apa ya? Berpaling ya. Berpaling dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak mau melihat. Ya fa'atallah wa ta'ala anhum. Nabi Yakub berpaling dari saudara-saudara tidak mau melihat ya. Wa biyadus ainah, matanya menjadi putih. Wah, mungkin katarak tah apa ngono ya. Matanya putih itu apa? Ya kayak katarak kan. Wa biyadus ainah minal husni fa huwa kadzim. Sedih sehingga matanya tidak memutih istilahnya ya. Menahan amarah dan kepedihan. Marah juga sedih dan marah digabung dadi siji ya. Kaya apa? Mbuh agar coba rasane sok. Qalu tallahi tafta'u tadhkur Yusuf. Mereka berkata demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat dan engkau termasuk orang yang akan binasa. Nabi Yakub sedih, saking sedihnya itu sampai sakit berat ini ya. Sedih sampai sangat ya mengingat Nabi Yusuf dan anaknya. Sampai sakit berat, engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Orang yang rusak, awakmu rusak. Ayah, Anda tidak usah mengingat Yusuf lagi. Nanti kamu rusak, tubuhmu rusak sampai sakit-sakitan. Jawab Nabi Yakub, innama ashku bahsi wa husni ilallah wa alimul. Aku sedih dan susah tidak untuk kalian. Aku sedih dan susah saya adukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Dulu saya menggunakan ini ya dalam moto apa? Innama ashku bathi wa husni ilallah ya. Dalam moto majalah alumni majalah apa? Album kenangan ya. Aku tahu ayat iki. Moto ya. Apa? Yearbook ya. Liane do moto-moto. Apa motonya kan apik-apik kan? Aku nganggo moto iki. Innama ashku bathi husni ilallah. Kita keren ya. Kenapa? Yang lainnya punya rencana kuliah A, kuliah B, mondok ngono ya. Saya dipesan ibuku, kowe ora usah kuliah, ora usah mondok ya. Ngiwangi aku dodolan ya. Innama ashku bathi husni. Teman-teman saya kan langsung pikirannya wah aku bariki langsung kuliah ana sing nggone kono, nggone Semarang, Jogja ya. Saya kan wis dipekak ibu saya, kowe ora usah kuliah ya, ora usah mondok. Ngiwangi aku dodolan ya. Liyane nggo motone apik-apik ya. Carilah ilmu sampai ke Cina atau apa-apa ya, aneh-aneh ya. Apa meneh santri-santri ya. Aku ayat ae innama ashku bathi wa husni ilallah. Sing ora paham kan ora paham ya. Sing paham lagi susah iki. Innama ashku ashku syaka itu apa ya? Ashka sambat. Saya bersambat
dan mengadu kesusahan dan kesedihanku cuma kepada Allah. Kita keren ya. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la ta'asu min rohillah innahu la ya'asu min rohillah. Setelah beberapa tahun ya, kan musim kering kan, musim paceklik kan, tidak ada makanan lagi, makanan habis. Lalu apa? Perhiasan habis juga ya. Kalau sampai 7 tahun akan TNKB kan. Lalu Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah ke Mesir lagi. Pergilah ke Mesir lagi, carilah berita tentang Yusuf dan Bunyamin. Ya. Selain diperintahkan ke Mesir untuk tukar apa? Tukar barang barter ya. Juga diminta mencari berita tentang Yusuf dan Bunyamin. Silakan pergi ke Mesir lagi, cari bahan makanan dan sekalian cari Yusuf dan berita Bunyamin gimana di Mesir. Jangan putus asa ya, mungkin kalian kembali menemukannya. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Benar setelah kembali ke Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf bilang kepada Nabi Yusuf ya, penguasa, ya ayyuhal aziz, wahai penguasa, wahai menteri perdana menteri, masana ahlana duru, kami kelaparan. Bilang ke Nabi Yusuf, kami kelaparan. Ajik Nabi bindoah. Ya gitu ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Nabi Yusuf, wahai menteri, kami kelaparan, kami paceklik ya. Wajib Nabi bindoati musjah, kami tidak punya barang-barang berharga lagi ya. Mungkin kari kursi tahu apa ya, dingklik saka kayu sing kanggo ngono ya. Kami tidak punya apa-apa lagi, tinggal barang-barang yang tidak berguna, mbah untuk kompor wajan. Sing ora berguna ngono iku lho ya. Nek dhisik asale kan awal-awal dhisik perhiasan ya. Nek akhir-akhir kan barangnya entek ya. Barang entek gak ono apa-apa, onone mek barang elek-elek remeh temeh ya. Fa'au filanal kila tasaddaq alaina. Kami setelah masa paceklik, kami kelaparan. Kami tidak punya apa-apa, cuma barang-barang ini. Fa'au filanal kila, berilah kami ganti apa istilahnya? Karung misalnya apa? Tukar barang. Fa'au filanal kail, berilah kami timbangan karung. Tasaddaq alaina, berilah bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguh nanti Allah akan membalas sedekah Anda. Wah, ini dalil wong ngemis ya. Dalil wong ngemis kan, wong ngemis bersedekah ya. Semoga Allah memberi balasan orang yang bersedekah. Iki dalil wong ngemis iki ya. Wis diwarai carane ngemis. Astagfirullah. Qul hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf akhi antum jahilun. Wah, delok saudara-saudaranya seperti gitu ngenes kan ya. Saudaranya Nabi Yusuf yang ngenes seperti itu, Nabi Yusuf tidak tega. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf, apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih bodoh, iji urung dolor, iji cilik ngono ya. Kan sering dibuli istilahnya ya. Nabi Yusuf sering dibuli dengan Bunyamin ketika masih kecil. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan dengan Yusuf dan saudaranya ketika kamu masih bodoh? Antum jahilun itu masih kecil. Kalau aina kalian Yusuf, apakah benar kamu Yusuf? Nah, apakah kamu Yusuf benar? Karena masih ragu. Mosok Yusuf jadi penguasa. Yusuf kan bisa jadi budak ya. Bisa jadi penguasa. Ragu kan tidak bisa menuduh, bukan apa? Mengklaim, kowe Yusuf, tidak bisa langsung kecuali ngaku karena seorang bangsawan khawatirnya apa? Menghina ya. Apakah benar kamu Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Benar aku Yusuf wa hadza akhi, dan ini saudaraku Bunyamin. Nah, Bunyamin ternyata di sampingnya ngiwangi apa ya? Ngiwangi naker tah ngiwangi apa ya? Sebagai bukan abdi ya, pembantu ya, pembantu istilahnya, pembantu urusan umum tah apa ya? Qad manallahu alaina. Qad manallahu alaina wa hadza akhi qad man. Ini saudaraku Bunyamin yang telah saya tanggung, yang Allah tanggungkan kepadaku. Innahu may yattaqi yasbir fa innallaha yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh orang yang bertakwa dan sabar
Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik. Kalian bertakwa dan sabar didolimi, dibuli ya. Barangkali di sekolah ini ada orang yang dibuli. Bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik. Oh, jadi nek kowe dibuli jangan takut, tidak akan disia-siakan Allah. Contohnya Nabi Yusuf karo Bunyamin jadi penasihat, bukan penasihat ya, Perdana Menteri karo wakile ta apa ngono kan. Qalu tallahi laqad atharkallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Qalu demi Allah. Saudara-saudaranya bilang, laqad atharkallah. Demi Allah tallah ya, demi Allah laqad atharkallahu alaina. Sungguh Allah telah meningkatkan derajatmu ya. Atharkallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Mengaku ya, kami salah, kami mengaku salah, Allah telah meninggikan derajatmu, atsarakallahu alaina, melebihkan kamu, beri fadl kepadamu. Qala la tasrifa alaikumul yauma, pada hari ini tidak cercaan terhadap kamu, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala, Nabi Yusuf bilang, hari ini tidak ada debat-debat, tidak ada paidu-paidunan, apa istilahnya, cercaan apa sih? Tidak ada bully ya. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, kalian sudah diampuni Allah, saya sudah memaafkan kamu. Ya asalnya dibilang gitu terus minta maaf. Saya minta maaf. Nah, apa saudara-saudara Nabi Yusuf, saya minta maaf, sudah dudukanmu sekarang sudah tinggi ya. Setelah kami bully ya. Yang paling besar dibully kan Nabi Yusuf kan, sampai dimasukkan sumur, dilempari batu. Ya. Yaghfirullah. Sekarang tidak waktunya untuk saling balas dendam atau apa ya. Allah sudah mengampuni kalian. Allah aja sudah mengampuni kalian, apalagi saya. Idzabu biqamisi. Silakan kembalilah. Selain diberi karung gandum ya, dikasih bajunya Nabi Yusuf. Idzabu biqamisi. Ini bajuku, hadza. Bajuku bawa, fa'alquhu ala wajhi abi. Taruh di depan ayahanda, baju saya, komis itu baju ya, baju besaran ya. Ini bajuku. Silakan bawa ke depan ayah. Fa'alquhu ala wajhi abi, depan ayahku. Ya tibasiro, nanti bisa melihat lagi. Oh ini jadi ini ya. Qadmanallah. Ini tuh bidua Musa. Wahlana durru al aziz masana wa ahlana durru. Keluarga kami, pengakuan saudara-saudara Nabi Yusuf, keluarga kami baru ada musibah, kami tidak bisa makan, ayah kami sudah tua, sakit-sakitan, tidak bisa melihat, mungkin ini disebutkan ya, sehingga Nabi Yusuf memberikan bajunya, ini bajuku, silakan bawa ke depan ayah, nanti bisa melihat lagi. Setelah lapor bahwa ayahnya, otomatis Nabi Yusuf tahu kan, setelah lapor ayahnya tidak bisa melihat lagi, buta. Ini dalil wong ngemes ya. Ayah saya buta, tidak bisa melihat, berilah saya uang. Tekan di mau. Falku ya dibasir, nanti setelah kalian bawa bajuku ke depan ayah, nanti beliau bisa melihat lagi. Waktu Nabi alikum ajma'in. Kalau sudah bisa melihat, nanti datanglah ke Mesir dengan semua keluargamu. Ya, karena saudara-saudaranya kan sudah punya istri kan, sudah punya istri, sudah punya anak gitu kan. Itu disuruh ke Mesir semua. Waktu Nabi ahlikum ajma'in. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala abi ya'ti basira. Silakan kembali ke sini bersama semua keluarga-keluargamu. Walamma fasulatil 'airu qala abuhum innil ajitu riha Yusuf laula an tufannitun. Setelah kafilah itu keluar dari Mesir ya, saudara-saudara Nabi Yusuf keluar Mesir, belum sampai rumah, Nabi Yakub merasa, saya mencium baunya Yusuf. Laula antufan itu, jangan tuduh saya berhayal ya. Jangan tuduh saya berhalusinasi, halu ya. Saya kok mencium bau Yusuf. Ini bilang sama yang di rumah, yang datang ke Mesir tidak semua ya. Karena tidak ada. Kenapa tidak semua? Karena khawatirnya ditolak ya, tidak semua. Mungkin 1-2. Ya, yang 2 belum kembali, yang di rumah masih ada. Nabi Yakub bilang, saya kok mencium aroma Yusuf ya, aroma baunya Nabi Yusuf, aromanya Yusuf. Jangan bilang saya halu, oh ya, jangan halu. Nuduhku lemah akal kan halu kan, rodok rak waras. Jangan bilang gila kon rak sopan.
Jangan bilang bahwa saya halu, saya mencium bau Yusuf. Qalu tallahi innaka lafi dhulikal qadim. Benar yang di rumah saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang di rumah Nabi Yakub bilang, innaka lafi dhulikal qadim. Anda masih tersesat ya. Lafi dhulikal qadim. Anda masih berhalusinasi, masih seperti sebelumnya sering berhalu. Falamma anjal basyiru alqaw ala wajhi fartada basira. Setelah datang rombongan yang dari Mesir, alqaw ala wajhi, memberikan bajunya Nabi Yusuf di depan Nabi Yakub, fartada basira. Kembalilah penglihatan Nabi Yakub. Nabi Yakub ya, membawa bajunya Nabi Yusuf. Saudaranya Nabi Yusuf membawa bajunya, komisnya Nabi Yusuf ke depan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub bisa melihat lagi, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lalu bilang, bener kan? Aku bisa tahu dari Allah dari yang kalian tidak tahu. Wong jenenge Nabi bisa tahu dari Allah. Istilahnya wis ngerti sadurunge pinarak ya. Istilahnya apa? Ilmu apa ya jenenge iku? Ana ilmu seperti itu kok ya. Nah, jenenge apa ya? Ilmu apa ya? Bukan derajat 6, ilmu kaweruan atau apa sih? Nah, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Setelah bisa melihat, saudara-saudara Nabi Yusuf minta ampun, mohon maaf kepada ayahandanya Nabi Yakub. Istaghfir lana, setelah minta maaf minta dimaafkan kepada Allah, minta istighfar kepada Allah. Boleh enggak meminta ampun lewat orang lain? Boleh. Ini dalile. Ya abana istaghfir lana dzunubana. Wahai ayah, mohonkan ampun Allah kepada kami. Nah, boleh. Ini dalile wong wasilah. Nah, dalil wasilah ini ya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta ampun kepada Allah lewat Nabi Yakub. Jadi aja salahno. Kowe moro gone ayah njaluk donga minta ampun. Nek karo kuburan piye? Itu ada perbedaan lagi, tapi boleh ya. Wasilah dalilnya ini. Istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Baik, akan saya mintakan ampun kepada Allah. Falamma dakhalu ala Yusuf, setelah masuk ke kediaman Nabi Yusuf, awa ilahi abawahi. Nabi Yusuf perangkul kedua ayah bundanya. Wah, berpelukan kowe sono jaman dhisik ya. Ketemu wong tuane berpelukan. Wis biasa ya. Syarate nek wis sepuh-sepuh. Wa qala udkhulu Misra insyaallah amin. Silakan masuk ke Mesir. Insyaallah aman. Wa rafa'a abawahu 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Mengangkat orang tuanya ke atas padi-padi itu apa ya? Tahta. Ya, di atas tahta. Tahta apa iki? Wa kharru lahu sujada, dan mereka semua bersujud hormat istilahnya ya. Wa qul ya abdi hadza ta'wili ru'ya min qabl. Langsung bilang Nabi Yusuf bilang, wahai ayah, ini adalah takwil mimpiku dulu. Dulu saya waktu kecil pernah bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Wah, gitu kan? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Gitu kan? Ra'aituhum li sajidin. Ayat ini loh ya, iso nggo mahabbah ya. Ngerti mahabbah? Nek ora usah ora apa-apa ya. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Inilah arti mimpi dulu. Arti mimpi saya yang dulu. Bulan dan bintang dan 11 bulan, matahari dan bulan dan 11 bintang bersujud kepadaku, hormat kepada saya karena saya penguasa Mesir. Waqat asan nabi id akhrajani minasijni. Id akhrajani minasijni. Waqat asana bi. Kedudukan saya baik ketika saya keluar dari penjara. Wajah abikum minal badwi mim ba'di anna sama syaiton. Dan wajah abikum, saya datang dengan kalian dari tempat badwi, tempat pegunungan, tempat terpencil ya. Mim ba'di anna sama syaitonu baini wa baina ikhwati. Inna rabbil latiful lima yasha innahu wal alimul hakim. Nah, ini cerita, akhir cerita. Ayah bundanya disuruh duduk di tempat duduknya dan hormat beserta saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf sebagai penguasa Mesir. Penguasa entah perdana menteri, entah menjadi raja. Setelah rajanya wafat,
kan jadi perdana menteri sampai anak raja jadi raja gitu kan. Jadi perdana menteri kan penguasa sementara istilahnya ya. Rabbi qad ataini minal mulki wa amtani min ta'wil ahadits. Allah telah memberikan kepadaku kekuasaan dan memberikan ilmu bisa menakwili mimpi ya. Takwil mimpi, takwil berita diberikan kepada Nabi Yusuf antawali fitunya wal akhirah wa musamma ul mursalin. Coba kowe diwaca ya. Kowe ben iso artine mimpi ya. Coba nek iso alhamdulillah, ra iso ya aja protes aku. Pokoke ana dalile Quran ya. Quran nggo ngepet iku ana jane. Ya, ngerti? Quran nggo ngepet diwarai ma'ruf irsad gitu ya. Apa? Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a amalahu alladzi jama'a amalahu adada. Iku nggo ngepet jare iso. Tapi piye carane ora ngerti amale ya. Pokoke iku ayat nggo ngepet. Ben iso nglumpukno duwe alladzi jama'a amalahu adada. Nglumpuk-lumpukno dhuwit lan ngitang-ngitung duwike. Iku nggo ngepet. Ilmu hikmah dalil Al-Qur'an itu iso nggo kanuragan. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika wa kuntu asma'u amrahum wa hum yamkurun. Ini kepada Rasulullah. Itu adalah cerita gaib. Kamu belum ada di zamannya. Kami berikan wahyu kepadamu wa ma kunta ladaihim, tidak di sampingnya. Id asma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada di sampingnya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berbuat makar, tipu muslihat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wes, kaya tutup ya. Iki ke Rasulullah bahwa Rasulullah itu ingin semua umatnya masuk Islam, semua umatnya masuk Islam ya. Umat yang Quraisy itu masuk Islam, tapi kalau tidak bisa dari yang diberi hidayah oleh Allah, tidak bisa. Semua hidayah itu dari Allah. Di akhir cerita wa mas tas'alum alaihi min ajrin wa illa dzikrul lil alamin. Wa ma tas'alum alaihi min ajr. Ini cerita Nabi Rasulullah kepada umatnya. Saya tidak meminta upah. Ya, kowe nek cerita Quran ojo njaluk upah. In huwa illa dzikrul lil alamin, sebagai pengingat untuk alam semesta. Ini akhir cerita Nabi Yusuf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.